kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan. Nama saya Nadia Angelita Natanis dengan NIM 2224005. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi pasar tenaga kerja. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk membahas tujuan pembahasan pasar tenaga kerja. Yang pertama itu untuk memahami pengertian dan karakteristik pasar penawaran tenaga kerja. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana upah terbentuk dalam pasar tenaga kerja. Yang keempat, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah dan kesempatan kerja. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke materi. Yang pertama, latar belakang dari pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu sistem atau mekanisme yang mempertemukan pencari kerja dengan pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Dalam pasar tenaga kerja, terjadi interaksi antar penawaran tenaga kerja dari individu yang siap bekerja dan permintaan kerja dari perusahaan atau instansi. Pasar tenaga kerja tidak selalu berbentuk tempat fisik, tetapi juga bisa berupa proses seperti rekrutmen online, bursa kerja, atau lembaga penyalur tenaga kerja. Pelaku pasar tenaga kerja di sini ada 3, tenaga kerja, yang kedua perusahaan atau pemberi kerja, yang ketiga pemerintah. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja yaitu individu yang menyalurkan jasa tenaga kerja dan keahliannya untuk memperoleh penghasilan. Yang kedua, perusahaan atau pemberi kerja, yaitu pihak yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan proses produksi atau jasa. Yang ketiga, pemerintah, berperan sebagai pengatur, pengawas, atau penentu kebijakan agar pasar tenaga kerja berjalan adil dan seimbang. Di sini ada permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk perusahaan atau instansi pada tingkat upah tertentu. Ada beberapa tingkat. Yang pertama tingkat upah, yang kedua produktivitas tenaga kerja, yang ketiga teknologi, yang keempat tingkat produksi. Tingkat upah semakin tinggi, upah biasanya permintaan tenaga kerja menurun. Yang kedua itu produktivitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang produktif lebih dibutuhkan. Yang ketiga, teknologi. Penggunaan mesin dapat mengurangi atau mengubah kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, tingkat produksi. Semakin besar produksi, semakin besar kebutuhan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah tenaga kerja yang bersedia dan mampu bekerja pada tingkat upah tertentu. Yang pertama itu jumlah penduduk usia kerja, yang kedua tingkat pendidikan atau keterampilan, yang ketiga tingkat upah, semakin tinggi upah semakin banyak orang yang bersedia bekerja. Yang keempat budaya atau preferensi masyarakat terhadap pekerja. Di sini juga ada jenis-jenis pasar tenaga kerja. Berdasarkan kualitas tenaga kerja, pasar tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pasar tenaga kerja yang terdidik. Yang kedua, pasar tenaga kerja yang terlatih. Yang ketiga, pasar tenaga kerja tidak terdidik atau tidak terlatih. Yang pertama, pasar tenaga kerja terdidik membutuhkan pendidikan formal tinggi seperti dokter, dosen, atau akuntan. Yang kedua, pasar tenaga kerja terlatih membutuhkan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pelatihan seperti mekanik atau teknisi. Yang ketiga itu pasar tenaga kerja tidak terlatih atau tidak terdidik, tidak memerlukan pendidikan atau keterampilan khusus seperti buruh kasar. Slide berikutnya, upah dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama itu tingkat pendidikan, keterampilan, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang keempat kebijakan pemerintah seperti upah minimum atau upah yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan produktivitas.
Berikutnya, permasalahan pasar. Di sini ada 4. Yang pertama itu pengangguran akibat ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja. Yang kedua itu kesenjangan keterampilan, yaitu tidak sesuainya keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Yang ketiga itu upah rendah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Yang keempat, terbatasnya lapangan kerja terutama di daerah tertentu. Di sini juga ada peran pemerintah. Yang pertama itu menetapkan upah minimum. Yang kedua, menyediakan pendidikan dan pelatihan kerja. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan. Yang keempat, mengawasi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Yang kelima, tujuannya agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Kesimpulan dari pasar tenaga kerja merupakan bagian penting dalam perekonomian suatu negara. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja sangat diperlukan agar pengangguran dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Peran pemerintah, perusahaan, dan tenaga kerja harus berjalan selaras untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang sehat. Sekian dari materi yang saya bisa jelaskan. Terima kasih.